Kita jawi model itu adalah hidup. Duduk-duduknya nyo. Tapi orang yang menceritakan aib dari yang si fulan tadi tidak akan mendapatkan ketenangan. Padahal tadi Pak ulun julele tayo tado nga tayo dewa. Sebabnya pertanyaan awalnya mau ngaruhnya. Dua ibu pemahaman. Lai mau ngaruh ba amang ko baca gitu ane, lai beko de gara-gara na tado ngare. Sudah itu wae langsungnya poile. Nak koma nyete nan suang lain. Nak kapasa. Dia awak lah hati do tonang lain, do sonang lain, pulang. Sene katiko pulang, baik pulang dari pasar, boy, dia ke rumah sampai rumah awak tadi. Loma lewat cerita-cerita, katiko awak sapo no lo bawa ngae. Bagas sudah awak. Tambah mengasuati tadi Pak. Wih tadung, hari ini dicari. Tagung, hari ini. Cari tuan ke laki ke kayaknya. Cari tuan ke mak tuur ke koyo. Dolok malam lah. Dosa nang hati lah. Padahal etek tadi nguri dia tadong ngari awak menyapu. Dia kau dengan hati dia bawa menerima BLT. Soalnya Pak ni. Oh cerita BLT Pak. Terus tadong ngari kalau lalu tidur lah. Jangan awak dolok malam dia lah. Pagi dolok dia lah Pak. Pagi payah upoi samalam mulai lolok dia memikir itu dia uswah. Itu yang kita cakap tadi. Kegaduhan, kegalauan di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ada salah satu faktor penyebabnya dikarenakan dosa. Apa be? Berbanyaklah beristighfar, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Baca kalimat istighfar. Berbanyak. Targetan. Gua pernah bersuara dengan seorang ibu-ibu, bapak ibu. Ibu gua menargetkan dia untuk beristighfar, untuk membaca subhanallah, untuk membaca kalimat la ilaha illallah, termasuk bersolawat kepada Rasulullah. Ditargetnya Pak, bahkan solawat itu Pak targetnya 1000 dalam sehari. Kete. Karena dia diberikan sebuah anugerah yang terbesar dari Allah. Apa itu? Awalnya baik sakit, berniat berdoa meminta kepada Allah. Kalau baik sakit dia agak kesembuhan, akan saya amalkan ini. Alhamdulillah kecil. 80 tahun Ustaz, awak amalkan itu. Termasuk baca Quran tadi Pak. Termasuk bairo membaca kalimat istighfar astaghfirullahalazim tadi. Ba hati tete kecil awak kasih sangat lebih tenang Ustaz. Jadi dahsyat, luar biasa kedahsyatan dari kalimat istighfar yang kita baca. Luar biasa hebatnya, luar biasa kemuliaan bagi orang-orang yang memperbanyak membaca kalimat istighfar. Bila kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh kita baca astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Ketika Bapak Ibu kita selesai dengan pelaksanaan ibadah sholat, kita baca kalimat istighfar, wa ilangan seluruh pemikiran-pemikiran kok kojo kita nan payah gasue hari tadi, kok persoalan kita yang banyak gasue, kita kosongan itu lu kita kona balik bagaimana masa lalu yang telah kita lakukan. Bagaimana amal ibadah kita? Apakah kita pernah mungkin seorang suami durhaka terhadap istrinya, seorang suami yang mengabaikan tanggung jawab terhadap istrinya, seorang suami yang melakukan berseleweng di belakang istrinya, termasuk juga seorang istri mungkin belum mampu menjadi istri yang soleha. Begitu juga dengan anak-anak, mungkin durhaka kepada kedua orang tua, ocok melawan, ocok berkata kasar kepada kedua orang tua. Ketika kita selesai dalam melaksanakan ibadah sholat, kita tundukkan kepala kita baca kalimat istighfar, kita meminta ampun kepada Allah, kita ingat dari segala kesalahan kita tadi, insya Allah hati kita akan bertambah menjadi damai, hati kita akan bertambah menjadi tentram, hati kita akan bertambah lebih tenang. Bangun kita pada waktu sepertiga malam, selesai kita lakukan sholat sunat tahajud, baca kalimat istighfar kembali. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya. Langsung itu masuk kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika lantunan kalimat subhanallah yang artinya maha suci engkau ya Allah, berarti kita mampu untuk merenung. Kita adalah selaku seorang abdun, kita adalah selaku seorang hamba yang selalu berlumuran dengan dosa, yang selalu berlumuran dengan kesalahan, yang selalu berlumuran dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah yang maha suci, Allah yang maha suci, Allah yang maha suci. Bersihkan kembali diri kita, bersihkan kembali jiwa kita, bersihkan kembali pemikiran kita dengan memperbanyak membaca kalimat tasbih kepada Allah, dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar kepada Allah. Ketika kita baca kalimat alhamdulillah, segala puji bagi engkau ya Allah. Allah lah yang pantas untuk dipuji, karena Allah yang memberikan kita segala-galanya. Sadue Allah yang bagi kita Bapak Ibu. Dari apa yang kita nikmati, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita lakukan di dunia, seluruhnya adalah titipan dari Allah. Allah yang pantas untuk kita puji, Allah yang pantas untuk kita agungkan. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Ketika kita baca kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebuah terapi yang luar biasa, akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, yang akan membuat hati kita lebih tentram. Ketika kita mengakui Allah lah yang maha besar, akan hilang rasa sombong, akan hilang rasa angkuh, akan hilang rasa takabur dalam diri kita. Kita tidak berdaya di hadapan Allah, kita tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah, kita tidak punya sedikit pun pada hari ini kecuali adalah kodrat dan iradat yang diberikan oleh Allah. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita illa billahi aliyil azim, kecuali adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 poin, ikulah 4 hal yang mampu memberikan hati kita akan bisa lebih menjadi tenang apabila kita lakukan dengan 4 hal ini. Jadi kalau kita colek, kita nikmati dan kita hayati dan kita pandang-pandang yang nampak endo payahnya. Dulu membayar gitu untuk mengamalkan itu Pak. Berudu, wak raso ko air untuk bau dua risiko sebuah. Ya Pak. Ndo kamu moli-moli bara-bara air untuk bau dua. Kau contohnya Allah turunkan dari langit. Kau yang air misalnya turunan di Allah dari langit air hujan untuk berwudu. Amalkan wudu. Jangan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah solat saja. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap berwudu. Solat, jangan hanya solat wajib saja yang kita lakukan. Lakukan solat-solat sunnah. Karena yang wajib yang kita lakukan belum tentu mampu untuk membayar segala-galanya di hadapan Allah. Yang ketiga, bacalah Al-Quran. Rutinanlah walaupun 1 ayat 1 hari. Yang keempat, perbanyaklah membaca kalimat thayyibah. Perbanyaklah membaca kalimat istighfar. Membaca kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. InsyaAllah ketenangan jiwa akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.